Berawal dari kegelisahan mencari referensi tentang flu Spanyol 1918 yang sulit ditemukan, pada awal Maret 2020, Kamrus Samad menginisiasi hadirnya sebuah buku inspiratif yang mengulas terkait perumusan kebijakan moneter fiskal mikroprudensial yang tepat dalam menghadapi dampak COVID-19. Jadi pahlawan-pahlawan Le Parler Copinomics ini ada banyak yang bertanya, siapa pahlawannya? Saya katakan, pahlawan Le Parler Copinomics adalah para pekerja kita, buruh kita, karyawan kita, pedagang asongan kita, pegadang warteg kita, buruh harian kita, para dosen kita, para mahasiswa kita, para pelajar kita yang terdampak COVID dan berusaha untuk bisa survival di tengah kesulitan yang ada. Mereka lah pahlawan-pahlawan sebenarnya. Kami hanya mengkompilasi isi buku dan realitas yang kami temukan. Ayo, terus kita berbuat, merumuskan kebijakan terbaik, memastikan kebutuhan mereka bisa terpenuhi atas setiap kebijakan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Terima kasih. Pemikiran dan tindakan brilian yang lahir di zaman pandemi COVID-19 dari para tokoh-tokoh dalam buku ini. Inilah sejarah peradaban manusia zaman pandemi COVID, sekaligus menjawab keterbatasan referensi peristiwa flu Spanyol 1918 agar ke depan tersedia literasi bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan Indonesia masa depan. Bagi saya, jelas buku ini ibaratkan catatan sejarah dan peristiwa penting yang berisi bagaimana upaya Indonesia dalam merespon dampak pandemi yang melanda secara multidimensi. Bagian awal buku ini menceritakan asal-usul COVID-19 yang telah menjalar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali negara kita Indonesia, hingga kemudian ditetapkan sebagai wabah pandemi global. Dan selanjutnya penulis juga menjelaskan secara detail berbagai stimulus yang telah digelontorkan oleh pemerintah beserta otoritas terkait dalam menjawab tantangan ini. Penulis kemudian memberikan gambaran terkait dampak pandemi, mulai dari sektor yang sifatnya informal dan formal, serta menjelaskan sektor-sektor apa saja yang justru tumbuh di tengah hantaman pandemi. Pada bagian terakhir, buku ini juga menyampaikan refleksi atas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Bang Samad juga, tak hanya berasal dari sudut pandang pemerintah dan legislatif, tapi juga melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi. Dua aktor yang sedang digandrungi karena peran-perannya di berbagai film dan sinetron ini sama-sama bernama Arya. Mereka adalah Arya Fasco dan Arya Saloka. Justru pertama kali kenal nyebutinnya bukan Arya tapi Fasco. Iya, nah, aku dipanggilnya Fasco sih, jadi nggak pernah panggilnya Fasco. Kalau gue sendiri kebetulan panggilnya Arya, cuman teman-teman deket doang yang manggilnya Saloka. Ya terus hari keberapa baru tahu namanya tuh Arya juga, dan ternyata dia juga dari Bali. Gue juga orang Bali. Iya. Tapi aku namanya mama aku kan Jawa, jadi makan nama Arya kayak Arya dari kerajaan mana Arya gitu. Iya, gue juga Jawa jadinya ya. Gue juga Jogja. Kan biasanya aku dipanggilnya Vasco de Han, tapi kalau aku pakai Vasco de Han jadinya kayak terlalu Belanda, terlalu foreign gitu. Jadi aku pakai Arya Vasco biar lebih Indonesia aja sih. Tapi dia kan sekolahnya di sekolah international school. Dia kalau sekolah di negeri di Bali pasti dipanggilnya Arya loh. Iya emang. Pasti dipanggilnya Arya loh. Karena nama lu kan depannya Arya Vasco. Pasti Arya dipanggil, nggak mungkin Vasco. Iya. Apakah selebriti memiliki nama yang sama bisa membuat penggemarnya atau kliennya bingung? Benarkah itu? Enggak juga sih. Enggak pernah mikirin kayak gitu juga. Enggak sih. Justru sebenarnya nama Arya banyak, tapi arti nama itu sungguh keren sih kalau menurut gua. Justru awalnya dulu yang bingung itu sempat nyari Saloka itu apa sih? Karena kan sambungannya kan Arya Saloka kan. Saloka itu apa? Tapi memang ternyata ya itu nama bahasa Jawa yang memang apa ya? Sanskerta atau bahasa apalah memang yang ternyata kalau diartiin ya memang keren banget ternyata namanya unik gitu. Dan gue sih seneng banget, maksudnya
kata Saloka itu jarang banget ada kata depannya yang bisa disambungin sama Saloka. Iya. Kalau Arya memang pas banget kayak lu Arya Vasco. Ya memang Belanda sih lo. Iya. Kalau gua kan nggak Belanda. Iya. Keduanya sama-sama populer, sama-sama ganteng, dan keduanya telah membintangi berbagai jenis film dan sinetron. Tapi terlepas dari itu semua, mereka bangga memiliki nama Arya. Saya Arya. Saya juga Arya. Ya, kami bangga namanya Arya ya. Kita berdua bangga banget.